Terus dibilang dia dihujat, dia tertawa. Ya masa aku nangis? Masa aku harus marah-marah? Capek dong. Hati yang gembira adalah obat. Edis nggak tahu itu kawan. Lihat mukanya itu sekarang nggak ada keceriaan sedikit pun. Makanya ini nasihatku sama Edis, sampaikan kalian. Wahai herder Edis. Jangan mencolok mata saudaramu. Dia mencolok mataku enak. Ku colok matanya nangis tekaing-kaing. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes mengamuk semengamuk-ngamuknya kaum muslimin ya. Jadi benar-benar mungkin si Rudy Yohanes ini memang benar-benar dendam sekali ya, karena dituduh memakan donasi yang diperuntukkan untuk si Rudy Simamura itu, si anak kata itu. Ya, jadi marahnya itu luar biasa, benar-benar marah nih kaum muslimin, dan si Edisnya pun sudah ketakutan sekali namanya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Ya, Edis menabuh genderang perang begitu kuat, aku juga harus menangkis ya. Biar saja kawan, biar kalian lihat siapa yang paling bisa memiliki manajemen konflik. Kita lihat dulu ya, siapa yang paling kuat bertahan. Jadi ini peperangannya ini memang peperangan agak-agak lucu-lucu gimana gitu ya, tapi memang harus kujalani karena aku tidak mau dianggap seperti orang pengecut karena si Edis di luar negeri, maka dia bisa sejenis mengintimidasi saya. Dan ya seperti seolah-olah dia paling benar di muka bumi persada Indonesia Kujaya ini ya. Tidak boleh kawan, pantang bagi saya begitu. Hari ini saya dapat ancaman akan ada pengerahan massa dari anggota Edis mengakunya. Ya saya bilang, apapun kondisinya saya siap. Kalau kau memang mau ngerahkan ya silakan ya. Mau ngerahkan bagaimanapun saya tidak bisa menghalangi, aku bilang ya. Jadi itulah yang aku sampaikan kepada penggemar Edis dimanapun berada. Dan saya siap ya, apapun resikonya saya akan hadapi. Karena saya sudah memilih jalan ini, bahwa saya dan Edis harus tempur habis-habisan. Bahkan saya berharap si Edis itu pulang ke Indonesia, dia bisa membuat laporan kepada saya agar saya dideportasi ke Amerika. Terbalik ya, agar saya ditangkap polisi, saya akan hadapi, saya nggak takut ya. Apapun risikonya akan saya hadapi. Pulanglah kau Edis, main kita, kan gitu ya. Akan kubuktikanlah siapa yang berjiwa kerdil kawat aku, siapa yang pemberani kawat aku. Kalau kau jelas penakut lah, lari ke luar negeri. Kalau aku pemberani tetap di dalam negeri ya. Nah, nanti malam kawan-kawan saya live lagi di tempat Sinandar. Kalian nggak usah langsung langsung ibaratnya sejenis kayak marah kayak ini, enggak, slow lah. Itulah manajemen konflik yang kumainkan. Kenapa itu yang kumainkan? Karena selama ini Edis menganggap enteng, orang-orang di Indonesia menganggap sepele dengan saya. Beda dengan kasus Paul Zhang dulu. Kalau Paul Zhang kan sudah lama diajukannya untuk mendapat kewarganegaraan. Kalau Edis kan enggak. Dia baru datang langsung berulah bertingkah ya. Jadi kawan-kawan, gak usah pala kalian laporkan dia teroris lah, ini gak usah. Bilang aja dia pendatang menggunakan
bisa kerja tapi memungut-mungut donasi dan meraup keuntungan sampai ratusan ribu US dollar. Itu di negara Amerika dilarang sekali kawan ya. Mendapatkan green card ya. Jadi slow-slow saja kawan. Nah, untuk para penggemar Edi silakan. Kalian mau mematikan saya, kalian mau membunuh saya silakan ya. Dan kita akan buktikan siapa sebenarnya si Yudas itu ya. Oke, kalian bilang saya Yudas. Kalian nanti saya katakan apa? Ahli Taurat dan Farisi yang mau membunuh Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi kawan, nggak usah palang terlalu berlebihannya. Santai sajalah. Si Edis bisa mencolok mata saya. Masa matanya nggak bisa kucolok? Harus bisa dong. Berimbang ya. Oke. Kita dengar dulu ini video si Edis yang berhasil tadi saya rekam. Waktu saya di tol ya. Kasihan juga aku lihat dia bilang sampai 3 hari dia tidak live gara-gara itu saja katanya. Kita dengar dulu. Mudah-mudahan ada suaranya. Oke, teman-teman ya, kembali ke asal. Jadi teman-teman, ada satu tema memang yang sedang mau kita bahas, itu mengenai segala macam cara itu dilakukan untuk mendeportasi Edis TV, mendeportasi saya. Nah, biar teman-teman tahu cara apa. Jadi teman-teman, mereka ini akan menggunakan segala daya upaya termasuk cara-cara yang culas ataupun cara-cara yang curang. Begitu. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama tahu ya bahwa tidak salah. Saya kalau memberikan satu julukan itu benar. Saya itu kalau memberikan satu informasi atau satu julukan itu selalu saja setelah lihat mulutnya kan licin ya, seolah-olah dia meriset, melihat lah mengenai Rudi Iskariot sudah dari dulu dibilang orang sama aku ya. Pertama sekali ketika aku menyerang Polzang, baru menyerang yang namanya Ucuk Bulu ya, jadi itu di seolah-olah dia baru yang mengatakan Rudi Iskariot. Udah banyak itu Edis ya. Intinya sekarang Edis udah empot-empotan. Tapi kita dengar dulu lah ya. Video ini kita dengar dulu sampai selesai ya. Empot-empotan dia kawan. Melewati yang namanya observasi yang mendalam. Observasi. Dia bicara observasi. Kuliah aja DO kawan. Bagaimana yang DO bisa observasi? Yang benar aja lah bro. Bukti-bukti yang nyata seperti itu. Makanya setiap saya mengeluarkan satu statement, selalu saja statement saya itu terbukti kebenarannya pada akhirnya. Nah, kenapa saya memberi nama Rudi Iskariot? Karena memang ya, Rudi Iskariot katanya itu dari dulu sudah dipakai orang ya untuk mendiskreditkan aku. Jadi kawan-kawan, tidak ada hal yang baru di sini. Ya, dia tidak ada melakukan riset, tidak ada melakukan apa-apa ya. Video dia mana ya? Kayaknya sudah dihapus dia ya. Ini kok mati berdiri dia. Ini tadi rekam dari jalan tol. Wah, jadi kurang bagus ya. Gimana ya? Video dia tadi saya lihat sudah nggak ada lagi kawan. Apa dia hapusnya ya? Ini sudah saya masuk ke Edis TV, nggak ada lagi. Apa dia nanti baru munculkan saya nggak tahu ya. Kayaknya habis live dihapus ya. Nah ini 6 hari yang lalu. Anda adalah seorang taruhlah Anda seorang apa gitulah, terserah lah, seseorang begitu. Oh ini nih. Di satu desa. Kemudian ada 1000 orang membuat laporan bahwa Anda itu mencuri mangga. Tunggu. Bisa rupanya, bisa tadi itu hanya masalah ini. Tunggu ya. Ini distribu tadi ya. Kita ulang dulu. Nah ini kawan. Distribu sekarang meradang ya. Kasihan juga aku sih lihat dia nih. Tapi apa boleh buat lah, dia terlalu angkuh. Dia merasa kalau di luar negeri dia nggak tersentuh. Oh nggak bisa. Aku tahu caranya. Ada banyak video begitu yang dikirimkan kepada saya dan saya pun menonton sebagiannya secara live. Bagaimana Rudi Iskariot itu akhirnya memang menjual dirinya itu kepada
para muslim. Dia menjual dirinya. Lucu kawan. Itu room bukan bicara atas nama Muslim, tapi atas nama kami orang-orang yang di Indonesia. Mana ada dibilang situ room Muslim. Inilah seri saking paniknya menjual diri dia. Apa yang kujual kawan? Kalau menjual itu ada transaksional. Transaksi apa yang ku dapat? Coba ku tanya lu kalian, ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Kita dengar lagi ya. Oh dapat 2 miliar ya. Bayangkan kawan. Dia susah payah pergi ke luar negeri menghujat. Dapatnya cuma 3 miliar. Aku kalau mau 3M dari tanganku kawan. Tinggal ku bilang sama orang itu benar atau tidaknya urusan belakangan lah ya. Dia pun 3 miliar dia itu juga benar atau tidak kan kita nggak tahu ya. Jadi kawan-kawan aduh sudahlah nggak levelku sih di sini kawan ya. Ini kita lanjut ya. Dengan harga yang murah, bahkan Rudi Iskariot dimaki-maki sebagai Rudi Iskariot pun dia tertawa. Ya. Dia bilang harga yang murah. Masa 3M murah kawan? Sedangkan si Edis harus lari ke luar negeri menghujat-hujat dapat 3M setahun. Sementara aku sebentar aja dapat 3M. Terus dia bilang dia dihujat, dia tertawa. Ya masa aku nangis? Masa aku harus marah-marah? Capek dong. Hati yang gembira adalah obat. Edis nggak tahu itu kawan. Lihat mukanya itu sekarang nggak ada keceriaan sedikit pun. Makanya ini nasihatku sama Edis sampaikan kalian. Wahai herder Edis. Jangan mencolok mata saudaramu. Dia mencolok mataku enak. Ku colok matanya nangis tekaing-kaing. Sok-sok melawan. Paham ya? Dia mencolok mataku kan. Pup katanya gini. Ku tangkis gini. Ku colok matanya. Nangis-nangis dia, ya. Nanti dibilangnya sampai 3 hari aku stres memikirkan ini nggak live. Kita lihat ya. Kalau aku mana pernah gara-gara stres nggak live. Tapi karena ada kerjaan dengar. Karena memang dia sudah tidak menganggap atau tidak melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang bernilai. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada orang-orang muslim. Lihatlah kan omongannya kan, dibilangnya aku pelacur. Mungkin dia ini yang pelacur kawan, saya nggak tahu ya. Karena di Amerika, bagaimana dia hidup? Pasti kerjanya nungging terus ini. Nggak bisa dari depan, dia dari pintu belakang ini kawan. Meninggal dengan Udin Caikiti lah. Bagaimana dia mengeluarkan dolnya? Nanti kena kanker prostat. Ya. Coli, dicoli. Gak bisa juga, sakit. Mana enak kawan. Jadi di sini kawan. Bisa jadi cara mengeluarkan odolnya dengan apa? Memburit, kayak kata Alkitab itu. Siapa yang memburit? Ini bisa jadi kawan. Aduh kasihan aku lihat dia melacur katanya aku. Aduh, Dis. Saranku sama kau, Dis. Kalau nggak mau dicolok matamu oleh aku nggak sesama dia ya, aku nggak seiman dengan dia. Jangan kau colok mata orang. Seperti itu. Ya, konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar. Walaupun Lihat kepanikan dia kan. Konon katanya dia menerima bayaran. Entah bayaran apa lah aku terima 2M. Coba kalian pakai lu akal sehat. Memang dungu ini kan. Orang DO kayaknya gila, lihat mukanya itu stres kali kulihat. Gak kayak kemarin senyum, ini udah tegang kali ya. Takut dia dikeluarkan dari Amerika kawan. Makanya aku bilang tadi ada videoku, gak usah laporkan kalian dia kejahatan. Cukup kalian laporkan dia masuk ke sana menggunakan visa kerja dan sampai di sana dia mengumpulkan donasi pakai zilenya itu dan rekening BRI-nya, tuliskan kalian nomor rekening BRI-nya atas nama Edisi Badobuta dan zilenya itu nomornya buatkan. Karena Amerika kan teknologi canggih, dimasukkan nomor zilenya itu nanti. Kalau ada masuk uang ke situ, habis dia. Ya. Sama nomor BRI-nya, tunjukkan videonya, ada di jalan-jalankannya itu ya. Jadi, kasiannya aku sebenarnya lihat orang ini, tapi ya terlalu angkuh kawannya. Dia merasa kalau dia di luar negeri, dia sudah menjadi sejenis apa ya, imam besar kayak gitu dia. Enggak kawan. Enggak. Dia menghujat Katolik juga. Dia menghujat Kristen juga. Karenanya herdernya ini kan karena dungunya kawan. Jalan keselamatan herdernya itu
atas rancangan iblis. Beda dengan kita ya, orang Kristen pada umumnya. Rancangan keselamatan itu rancangan Tuhan, bukan iblis. Ya. Jadi kadang kasihan aku lihat herder ini katanya kau jangan memojokkan sesama Kristen. Kristen yang mana? Ya. Kau jangan memojokkan saudara seimanmu. Saudara seiman yang mana? Mana ada saya beriman kepada sama dengan orang yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Tidak mengakui salib itu adalah karya keselamatan dari Allah. Tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia bilang Yesus itu punya Tuhan. Mana ada saya seiman dengan orang seperti itu. Kalau kalian seiman ya urusan kalian. Aku nggak mau. Ya. Janganlah jadi herder yang dungu. Hanya punya kesetiaan. Dengar lagi nih ya. Udah panik dia kalau lihat mukanya nggak ada ceria. Nanti akhirnya dia ditipu. Ya teman-teman ya. Akhirnya dia ditipu. Saya belum pernah ditipu tuh. Kalau masalah seperti ini. Mana ada saya dikasih 2M. Ini kan ucapan dia aja karena dia panik kawannya. Jadi Rudy Iskariot itu karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada saya. Karena memang dia... Saya tidak punya kebencian sama Edis. Tapi saya hanya membela hak saya. Bahwa dia sudah menyebarkan banyak fitnah. Coba kalian pikir. Ini herder ya. Kalian dengar lu baik-baik. Ya. Bulan 5. Kan permasalahan ini mulai bulan 5. Ada nggak saya serang dia? Nggak ada kan? Ada nggak benci saya sama dia? Nggak kan? Saya telepon dia baik-baik. Sudah. Bulan 9 saya hanya ngajak dia berdebat. Entah kenapa hantu manis mana yang merasuki dia. Tiba-tiba dibilangnya apa? Rudy Yohanes, gak usah pala kau berdebat sama aku. Kiranya dah hebat cara ngomongnya kan. Ya, kalau kau mau berdebat sama saya, urus dulu masalah Rudy Simamora yang kau makan uang donasinya. Tak bersisa begini, bogono begini. Ah kan. Di situ dia sudah mulai namanya melakukan yang namanya apa? Ini kok jadi hilang. Bagi saya itu penipuan kawannya. Dan itu fitnah. Sementara saya tidak pernah memfitnah Sedis, dia memfitnah saya begitu rupa. Ya, apa ini? Kok nggak mau dibuka lagi? Apa ntar ya? Ini rencana apa ini? Sabar ya. Kemana videonya tadi ya? Ntar ya. Oh itu mix mouse. Mi mouse. Apa mi mouse? Bentar. Sebentar, mandi tadi. Udah hilang. Mana ntar ya? Kok jadi hilang videonya? Oh ini nih udah dapat. Mau ini sebentar ya. Oke, teman-teman ya kembali ke bernilai begitu. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada orang-orang muslim seperti itu. Ya konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar walaupun nanti akhirnya dia ditipu. Ya teman-teman ya, jadi Rudy Iskariot itu karena Nah, lihat kawan. Kemarin lihat running text ini dan untuk yang di USA Zelle. Sekarang nggak ada lagi nomor Zelle-nya kan, udah dihapus dia kan. Itulah yang membuat dia 3 hari 3 malam tak bisa tidur. Ah, Zelle. Sekarang apa? edistvofficial@gmail.com. Kalau kemarin Zelle-nya ini diisinya dengan nomor. Jadi ini sudah ketar-ketir ketakutan dia kawannya. Dikiranya aku bodoh. Makanya Edis, kau janganlah sok-sok melawan. Kau kira semua orang bisa kau kadal-kadali, bisa di bawah kakimu. Nggak bisa. Sekalipun kau di luar negeri, jangan kau menganggap orang di luar negeri itu tolol semua. Bisa kau setel-setel, bisa kau buat ini. Nggak Edis. Kau kira kau sehebat apa ya? Kau kan nggak tahu sang debat kan udah diingatkan si Rudy Simamora kau. Jangan kau lawan-lawan Rudy Yohanes itu. Banyak yang melawan dia itu KO semua, tidak ada yang mampu.
channel besar kayak Paul Zhang aja KO ku buat, ku sikat ya. Jadi kawan-kawan, dia ini merasa dia hebat. ZL-nya udah dihapusnya kan, tapi aku masih punya nomornya. Kalian tidak usah membilang dia membunuh, mencuri, nggak usah. Cukup kalian lapor dia menggunakan visa kerja, sesudah itu mengutip-ngutip donasi. Itu aja kalian bilang. Mengumpul-ngumpulkan donasi atau menipu orang. Ya. Dari donasi itu sudah terkumpul 300.000 US dollar dan tidak satu pun ditepatinya apa yang dikumpulkannya itu. Coba bilang kalian sama dia. Itu aja, nggak usah. Nah, ZL-nya itu apa? Kan dia dihapusnya. Ini dia nomornya. Saya simpan. Jadi nggak bisa lagi bergerak, kawan. Kutunggu kok kedatangan kau di Indonesia, Dis. Bertemu. Bila perlu bal-bal-bal-balan kita kulihat kau. Tapi jangan komen belakang ya. Adap-adapan kita. Mau kulihat sehebat apa kau? Biarpun aku udah tua, mau kulihat. Biar kau rasa dulu pukulan taekwondo sang debater kan. Aduh. Aku udah mengamuk ya, Dis ya. Ku hadapi kau, biarpun aku sudah tua, nggak takut aku sama kau. Nah ini, berapa kali kau kuingatkan. Kau merasa kau sudah hebat karena di Amerika. Dis, jangan begitu Dis, pelan-pelan ku bilang. Tapi herdernya bilang, kau tidak pernah mengingatkan. Ya, capek bibirku, berdamailah kita. Jangan so hebat. Ini nomor ZL-nya ya, 7143. Jadi kalian kalau mau laporkan Sedis, ini aja masukkan. 7143 258601. Selesai itu. Gak usah lagi kalian masukkan dia mencuri, membunuh, ini gak usah, itu gak bisa kalian buktikan. Cukup ini kasih nomor ZL-nya ini, buat di situ laporan kalian di ICE itu. Apa itu ICE? US apa tadi? ICE US aduh, aku lagi apa ini? Apa ya? Lupa aku. Immigration, sorry. US Immigration C custom E-nya itu apa tadi ya? Apalah, lupa aku. Nanti kita cari ya. Itu aja masukkan. Sekarang udah dihapusnya kan? Apakah aku berbohong? Tidak kan? Kekeliruan Sedis dia mau mencoba seperti Paul Zhang. Paul Zhang itu sudah lama di Belanda baru berkoar-koar. Beda dengan Sedis. Sampai ada tadi yang masuk. Memang gampang bang. Bisa jadi katanya. Diakuinya bisa. Dia kan masih berharap green card itu kan. Makanya jangan sok-sok kalau belum diwawancara. Dia belum wawancara kawan. Makanya aku bilang rame-rame lah uclim ini. Kan kalian ingin Sedis pulang ke Indonesia. Aku juga ingin. Biar berantem aku dengan dia di Indonesia. Mau kulihat sehebat apa dia. Kan uangnya ada 3 miliar. Aku nggak ada uang sekarang. Sewa pengacara. Sedis kan bisa sewa pengacara. Pulang ke Indonesia baru ditangkap uclim. Setelah itu sewa pengacara kan bisa. Tuntut saya mengenai rekening itu. Entah mengenai apa aja silakanlah. Ku hadapi. Aku ini tidak pernah lari. Aku di Indonesia terus. Tidak usah kalian bilang dia teroris lah, mencuri lah, nggak usah. Cukup kalian buat dia itu menggunakan visa karyawan atau visa turis, entah apalah, bilang aja visa gitu. Setelah itu bilang dia mengumpulkan donasi dengan menggunakan ZLE dengan nomor 7143258601 dan sudah terkumpul 300.000 US dollar lebih. Selesai dia kawan. Kemarin kan aku ingatkan. Ini WA-nya. Dis, tak usah pala kau sok-sokan kau Dis. Satu kelemahan kau itu bisa kubuat, ku bilang. Dikira tak percaya dia. Dia sok-sokan, aduh. Dia baru sekarang di Amerika. Aku memang belum pernah ke Amerika. Tapi kan aku punya banyak kawan di Amerika sejak zaman Facebook dulu. Aduh. Inilah kadang-kadang orang kalau sudah apa namanya ya, sudah apalah sok mantap. Aduh kawan, tunggu mana dia? Edis tipu. Langsung nomor ZL-nya dipadamkan dia kan? Berani nggak dia? Bentar ya. Nah, aku ingatkan dia kawan. Tapi memang dia itu sombong, angkuh.
Dikiranya tak bisa kusentuh dia sekalipun di Amerika sana. Ini ya. Nah ini jele. Wah kakak, bedakan ketakutan dengan menghargai. Dis, satu kesalahanmu bisa berdampak deportasi, tetapi sudahlah. Tak pala aku sebutkan itu, nanti kau stres berat. Deo pula kau nanti dari dunia hujat. Kan tak ramai, ku bilang. Itu tanggal berapa? Sabtu. Ini ya, kalau kalian lihat ini kan ada Sabtu nih ya. Nah, hari Sabtu kawan. Ku ingatkan dia baik-baik, tapi dia tetap membuat live. Apa katanya? Rudy Yohanes dari uang Rudi Smamora. Oh, saya hanya bilang gini. Menurut kau, faktanya kan kau tambah-tambahi kata itu. Kau bilang aku memakan uang itu, kau bilang aku mengocok, kau bilang, aduh itu bulan 5 kau sudah kumaafkan Dis. Karena aku anggap kau adikku. Tidak pala ku marahi kau yang bulan 5 itu. Sekali aku marah-marah tetap. Memang si Rudi Smamora tiap tahun begini saya bilang. Stop, selesai. Nggak ada ku urusi lagi. Bulan 5, bulan 6, bulan 7 nggak ada kurusi lagi Syedis. Bulan 8 nggak ada kurusi. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan, aku hanya ngajak berdebat. Kenapa jawabnya bukan berdebat? Nanti dia sombong di apa ya? Rudy kalau pamor dengan saya dia nggak mampu membantah dalil saya. Dia aja nggak pernah bertemu dengan saya dalam ruang debat. Apa nggak aku bantah dalil dia? Aduh. Demikian tadi Komisi ini yang dimana Rudy Yohanes benar-benar mengamuk yang si Edisnya pun sudah ketakutan sekali ya, sehingga narasi-narasi yang dibuat oleh Edis ini murni dusta, murni bohong ya, karena untuk meyakinkan orang-orang Kristen agar berimpatik, agar membantunya ya lepas dari deportasi itu ya, lepas dari pelaporan, maka dia mengiba-iba ya, dan sangat nampak sekali kalau dia itu sudah ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Dan itulah ya, apa gunanya duit kalau hidupnya saja tidak tenang, hidup terancam ya, hidup terancam, apa yang dapat dirasa itu ya, di mana ada kalau tidak ada ketenangan, apa yang dapat dinikmati, apa kenikmatan apa, biar duitnya banyak, dapat duit donasinya itu banyak ya, bermiliar-miliar, tapi kalau mau melangkah keluar rumah saja, melangkahkan kaki ke depan pintu saja ketakutan ya, jauh dari keluarga, jauh dari sanak famili, jauh dari orang tua, jauh dari anak istri, untuk apa? Di mana kenikmatannya itu? Di mana kedamaiannya itu? Tidak ada. Yang ada dihantui rasa takut, jadi paranoid. Sia-sia lah donasinya itu, tidak dapat menolongnya dari kesulitan. Donasinya itu tidak mampu menolongnya dari rasa ketakutan. Geli saya jadinya. Baik, kamu Semin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rify Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.